warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Tolong ya kameranya di-on-kan ya, karena kita belajar daring nih. Sudah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Poppy silakan dipimpin ya Poppy. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP dengan materi ekonomi bisnis. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, satuan pendidikannya SMK Akuntansi, kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga, mata pelajarannya ekonomi bisnis, di kelas atau semester 10 semester 1 dengan jam waktunya 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kali 1, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Akuntansi dan keuangan lembaga pada tingkat teknis atau spesifik, detail dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. KI 4-nya itu adalah melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan sebagai memecahkan masalah sesuai dengan bidang akuntansi dan keuangan lembaga, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di dalam pengawasan langsung. Kompetensi dasarnya KD 31 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi dan KD 41 itu sepasang ya, menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. B. Indikator pencapaian kompetensi dasarnya 311 menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi, 312 menguraikan masalah ekonomi klasik, 313 menguraikan masalah ekonomi modern. Tujuan pembelajarannya, Sin, turunin sedikit. Tujuan pembelajarannya 1. Menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi dengan tepat. 2. Menguraikan masalah ekonomi klasik dengan tepat. 3. Menguraikan masalah ekonomi modern dengan tepat. D. Materi pembelajarannya 1. Macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Pokok masalah ekonomi klasik, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. 3. Pokok
Metode pembelajarannya itu menggunakan pendekatan pelajaran scientific approach dan model pembelajarannya discovery learning. Metode pembelajarannya diskusi, mengalih informasi dan tanya jawab. Media yang F-nya itu media, alat dan bahan pembelajaran. Medianya PowerPoint dan video. Alatnya LCD, proyektor, laptop, papan tulis dan spidol. Bahannya handout. Oke, sumber belajar. Itu ada menggunakan internet dan buku-buku yang digunakan. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan pertemuan pertama 2 kali 45 menit. 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan guru 1. Mengucap salam dan mempersilakan. Kegiatan peserta didik menjawab guru dan berdoa. Alokasi waktunya 10 menit. 2. Kegiatan inti. Kegiatan intinya nomor 1 ada sinteks model, menstimulasi atau pemberian rangsangan atau stimulation. Kegiatan gurunya menyampaikan ilustrasi dalam bentuk gambar mengenai macam-macam kegiatan ekonomi. Berdialog terkait informasi apa yang didapat dari ilustrasi. Memberikan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi satu dengan yang lain sangat terkait. Kegiatan peserta didiknya 1. Menyimak ilustrasi dalam bentuk gambar mengenai macam-macam kegiatan ekonomi. 2. Menyampaikan informasi yang dapat diilustrasi. 3. Mencoba memahami keterkaitan antara kegiatan ekonomi satu dengan yang lainnya. Alokasi waktunya 15 menit. 2. Identifikasi masalah atau problem statement. 1. Menayangkan video mengenai perbandingan produksi bisnis secara tradisional dan modern. 2. Mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi masalah ekonomi dalam video bersama teori dan kegiatan yang dilakukan oleh muridnya untuk menyimak video mengenai perbandingan produksi yaitu secara tradisional dan modern. 2. Mencoba mengidentifikasi masalah ekonomi dalam video bersama teori masalah ekonomi klasik dan ekonomi. Alokasi waktunya 10 menit. 3. Adalah kegiatan mengumpulkan data atau data collection. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah menugaskan peserta didik untuk mengumpulkan informasi baik dari handout, buku, ataupun internet terkait masalah ekonomi klasik dan modern. Kegiatan yang dilakukan oleh siswanya mengumpulkan informasi baik dari handout, buku, ataupun internet terkait masalah ekonomi klasik dan modern. Alokasi waktunya 15 menit. 4. Mengolah data atau data processing. Yang dilakukan oleh gurunya memberikan peserta didik dalam mengolah data untuk dipresentasikan. Yang dilakukan oleh siswanya melalui diskusi kelompok peserta didik membuat laporan hasil diskusi secara tertulis. Alokasi waktunya 15 menit. Pembuktian atau verification. Dilakukan oleh gurunya 1. Mempersilahkan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. 2. Mempersilahkan peserta didik atau kelompok lain menanggapi presentasi kelompok penyaji. Yang
Remedial dilaksanakan apabila pencapaian hasil belajar peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 76. Apabila peserta didik dari 50% perlu dilakukan remedial teaching sebelum dilakukan tes remedial. Penghargaan diberikan atau ditawarkan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai 86 sebagai bentuk pemahaman materi. Ini lampiran satunya ya, yang tadi kisi-kisi soal pembahasan dengan KD 31 mengevaluasi masalah ekonomi, indikator pencapaiannya menguraikan masalah ekonomi klasik, materi pokoknya masalah ekonomi klasik, indikator soalnya instruksikan peserta didik untuk mengurai masalah ekonomi klasik, bentuk tesnya esai, kognitifnya C2, nomor soalnya 1. Soalnya ini ada di bawah panduan evaluasinya dan kunci jawabannya juga. Bawa lagi. Ini ada peran pendoman perskoran esainya. Nomor 1 ini soalnya 1 indikatornya sesuai dan lengkap, sesuai dan kurang lengkap, kurang sesuai, tidak sesuai. Skornya 50, 40, 30, 10. Begitu juga nomor 2. Pedoman perskoran jawaban esai nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh. Ini lampiran keduanya, penilaian kegiatan diskusi. KD-nya mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Indikator pencapaiannya menguraikan masalah ekonomi klasik, materi pokoknya masalah ekonomi klasik, indikator soalnya disajikan video keju secara modern dan internasional dan instruksikan peserta didik untuk menjawab pertanyaan seputar masalah ekonomi klasik. Bentuk tesnya tes praktek, ranah kognitifnya C2, nomor soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini ada selembar soal diskusi yang dikerjakan secara berkelompok seperti ini contohnya ya. Boleh nggak sih? Ini ada aspek keterampilannya, teknik penilaian sama dengan tes kinerja atau presentasi dan soal studi kasus. Instrumen penilaiannya ranting scale atau skala penilaian. Rubrik penilaiannya presentasi. Ini diisi oleh kelompok dan dilakukan secara kelompok ya, diisi seperti berdiskusi kelompok. Boleh bisa. Dan di sini pedoman perskorannya nilai sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 per skor maksimal yaitu 40. Ini adalah instrumen dan rubrik penilaian lengkap. Keterangannya A jika 4 indikator terlihat, B sama dengan jika 3 indikator terlihat. Indikator penilaian lengkap komunikatif, A komunikasi secara efektif dan efisien, B menyampaikan pesan dengan baik, C penggunaan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai, D berkomunikasi yang tidak menyinggung perasaan orang lain, dan kerjasamanya A membantu teman lain yang mengalami kesulitan, B memberikan kontribusi pemikiran, C mengajak teman lain untuk melakukan tugas secara bersama, D berbagi bersama dalam menangani permasalahan. Kategori nilai skornya sangat baik apabila memperoleh nilai akhir 4 baik, apabila memperoleh nilai akhir 3 cukup, apabila memperoleh nilai akhir 2 kurang, apabila memperoleh nilai akhir 1. Oke, ikuti
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.